Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya bisa melaksanakan tugas presentasi ini dan teman-teman di rumah bisa menyaksikannya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya, terutama kepada Bapak Fajri Rahmat Umbara sebagai dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Dimas dengan NIM 3411211118. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan satu technical paper dari jurnal yang berjudul Many Objective Optimization of Non-Functional Attribute Based on Refactoring of Software Model, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu optimalisasi banyak tujuan dari atribut non-fungsional berdasarkan pemfaktoran ulang model perangkat lunak. Baik, masalah utama yang dibahas dalam paper ini adalah peningkatan atribut kualitas yang berbeda. Mungkin memerlukan tindakan refactoring yang berbeda pada perangkat lunak, seperti untuk mencapai keseimbangan antara kinerja dan keandalan, atau atribut non-fungsional lainnya. Dalam kasus seperti itu, optimisasi multi-objektif dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang trade-off ini dan dapat membantu desainer mengidentifikasi tindakan refactoring yang sesuai, yang memperhitungkan tujuan independen atau bahkan bersaing. Dalam penelitian ini, saya mengidentifikasi masalah utama terkait dengan peningkatan atribut kualitas pada perangkat lunak. Saya memperhatikan bahwa untuk mencapai keseimbangan antara kinerja dan keandalan, tindakan refactoring yang berbeda mungkin diperlukan. Namun, saya percaya bahwa pendekatan multi-objektif dapat memberikan pandangan yang lebih holistik terhadap trade-off ini. Oleh karena itu, saya akan mengeksplorasi bagaimana optimisasi multi-objektif dapat membantu para desainer dalam mengidentifikasi tindakan refactoring yang sesuai, yang memperhitungkan tujuan independen atau bahkan bersaing. Kemudian yang diamatin dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengamati penggunaan algoritma evolusi NSGA 2 untuk mencari front Pareto optimal untuk refactoring perangkat lunak sambil mempertimbangkan banyak tujuan. Mereka mempertimbangkan variasi kinerja dan keandalan dari alternatif model dibandingkan dengan model awal, jumlah pola kinerja yang terdeteksi pada alternatif model, dan jarak arsitektural yang mengukur usaha untuk mendapatkan alternatif model dari model awal. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengevaluasi berbagai aspek kualitas perangkat lunak secara bersamaan, seperti kinerja dan keandalan yang seringkali bertentangan. Dengan mempertimbangkan front Pareto optimal, dihasilkan sekumpulan solusi yang tidak didominasi, di mana tidak mungkin meningkatkan satu tujuan tanpa mengorbankan yang lain. Pertimbangan tambahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencakup variasi kinerja dan keandalan antara alternatif model dan model awal, jumlah pola kinerja yang terdeteksi pada alternatif model, serta jarak arsitektural yang mengukur usaha untuk mencapai alternatif model dari model awal. Ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak refactoring terhadap sistem perangkat lunak dari berbagai perspektif. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan berharga bagi para pengembang perangkat lunak dalam mengambil keputusan refactoring yang bijaksana dengan memanfaatkan teknik optimisasi multi-objektif seperti NSGA 2. Mereka dapat mengidentifikasi solusi yang optimal yang memenuhi berbagai kriteria kualitas yang diinginkan secara bersamaan. Kemudian metode penelitian atau tahapan penelitian.
Metode penelitian yang digunakan studi ini melibatkan pendekatan berbasis algoritma genetika NSGA2 untuk mencari front Pareto optimal untuk refactoring perangkat lunak dengan mempertimbangkan banyak tujuan. Para peneliti menerapkan pendekatan ini pada 2 studi kasus, layanan pemesanan tiket kereta dan Kokomi. Mereka mengamati bahwa pendekatan mereka mampu meningkatkan kinerja hingga 42%, sambil mempertahankan atau bahkan meningkatkan keandalan hingga 32% dari alternatif model yang dihasilkan. Mereka juga mengamati bahwa terdapat urutan preferensi tindakan refactoring di antara alternatif model. Studi ini memberikan kontribusi signifikan dalam domain refactoring perangkat lunak dan dengan memanfaatkan pendekatan berbasis algoritma NSGA2. Yang pertama, penerapan pada studi kasus yang berbeda. Penggunaan 2 studi kasus yang berbeda yaitu layanan pemesanan tiket kereta dan Kokomi menunjukkan generalitas dan fleksibilitas dari pendekatan yang diusulkan. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut dapat diterapkan pada berbagai konteks sistem perangkat lunak, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang kedua, peningkatan kinerja dan keandalan. Temuan bahwa pendekatan SGA2 berhasil meningkatkan kinerja hingga 42% dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan keandalan hingga 32% merupakan hasil yang mengesankan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak hanya mampu mengoptimalkan satu aspek kualitas perangkat lunak, tetapi juga mampu mencapai trade-off yang menguntungkan antara kinerja dan keandalan. Ketiga, identifikasi urutan preferensi tindakan refactoring. Pengamatan terhadap urutan preferensi tindakan refactoring di antara alternatif model memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan perangkat lunak. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi tentang tindakan refactoring, mana yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas sistem perangkat lunak secara keseluruhan. Implikasi praktis. Yang keempat, temuan dari penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi industri perangkat lunak. Dengan menggunakan pendekatan SGA2, mengembangkan perangkat lunak dapat mengoptimalkan kinerja dan keandalan sistem mereka secara bersamaan, yang merupakan faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna akhir. Yang kelima, ada arah penelitian selanjutnya. Studi ini juga membuka jalan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang optimisasi factoring perangkat lunak. Misalnya, pengembangan teknik atau pendekatan baru yang dapat meningkatkan efisiensi atau keakuratan pencarian solusi Pareto optimal, serta penerapan pendekatan ini pada konteks sistem perangkat lunak yang lebih kompleks dan skala yang lebih besar. Kemudian masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan berhasil meningkatkan kinerja 42% sambil mempertahankan atau bahkan meningkatkan keandalan hingga 32% dari model alternatif yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga mengamati adanya urutan preferensi tindakan refactoring di antara model alternatif yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola kinerja dapat meningkatkan kinerja model subjek dalam konteks optimisasi multi-objektif. Selain itu, metrik yang diadopsi untuk jarak arsitektural tampaknya cocok untuk memperkirakan usaha refactoring. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan kinerja sistem perangkat lunak dengan mempertimbangkan berbagai aspek kualitas yang berbeda secara bersamaan. Nah, studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang kemampuan pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan kinerja dan keandalan sistem perangkat lunak melalui refactoring. Saya akan menjelaskan 5 poin dari pembahasan tambahan yang relevan. Poin yang pertama itu keberhasilan pendekatan multi-objektif.
Temuan bahwa pendekatan yang digunakan mampu meningkatkan kinerja dan keandalan secara bersamaan merupakan indikasi berbagai pendekatan multi-efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat mungkin bagi pengembang perangkat lunak untuk mencapai trade-off yang menguntungkan antara berbagai aspek kualitas perangkat lunak. Poin yang kedua, manfaat refactoring dalam konteks optimisasi multi-objektif. Studi ini menyoroti manfaat refactoring dalam konteks optimisasi multi-objektif. Refactoring tidak hanya membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak secara umum, tetapi juga memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja dan keandalan secara bersamaan, yang merupakan hal yang sangat penting dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak yang kompetitif. Yang ketiga, penemuan urutan preferensi tindakan refactoring. Pengamatan terhadap urutan preferensi tindakan refactoring memberikan wawasan yang berharga bagi pengembang perangkat lunak. Hal ini membantu mereka dalam merancang strategi refactoring yang lebih terarah dan efektif, dengan memprioritaskan tindakan-tindakan yang paling berpotensi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sistem. Yang keempat, pentingnya metrik evaluasi. Studi ini menegaskan pentingnya metrik evaluasi yang tepat dalam mengukur efektivitas refactoring. Metrik-metrik seperti kinerja, keandalan, dan jarak arsitektural yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak dari tindakan refactoring, yang dapat membantu pengembangan dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dan poin yang terakhir, implikasi praktis. Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pengembang perangkat lunak. Mereka dapat menggunakan pendekatan yang digunakan untuk merancang strategi refactoring yang lebih efektif, yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan kinerja sistem perangkat lunak mereka secara keseluruhan. Slide selanjutnya itu adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pola kinerja dapat meningkatkan kinerja model subjek dalam konteks optimisasi multi-objektif. Selain itu, metrik yang digunakan untuk mengukur jarak arsitektural juga terlihat cocok untuk memperkirakan usaha refactoring. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan kinerja dan keandalan perangkat lunak melalui refactoring yang dipandu oleh optimisasi multi-objektif. Kemudian selanjutnya yaitu adalah saran. Yang pertama, mengembangkan lebih lanjut pendekatan yang menggunakan optimisasi multi-objektif untuk refactoring perangkat lunak dan mempertimbangkan lebih banyak tujuan yang relevan. Kedua, ada melakukan studi lebih lanjut untuk memvalidasi hasil penelitian ini pada berbagai jenis sistem perangkat lunak dan lingkungan pengembangan yang berbeda. Ketiga, ada mengeksplorasi integrasi metode optimisasi multi-objektif dengan teknik refactoring lainnya untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dan yang keempat, melibatkan praktisi industri dalam pengujian dan implementasi pendekatan ini untuk memastikan keterhubungannya dengan kebutuhan dunia nyata. Baik, yang saya harus pahami sebagai peneliti dalam membaca paper ini. Yang pertama ada tujuan penelitian, kemudian ada metode penelitian, 3 ada hasil dan temuan, 4 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada kontribusi penelitian. Baik, slide yang ada sudah habis. Langsung saja mungkin ke penutupan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga Bapak dan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.